Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang menyusun kalimat dan paragraf yang baik dan benar. Ya, walaupun ini pelajaran SD dan juga mungkin ada di SMP, tetapi ternyata masih banyak mahasiswa, baik mahasiswa baru bahkan sampai mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi masih belum bagus ya, bahkan ada yang salah dalam membuat kalimat maupun paragraf. Nah, dalam Anda membuat gagasan tulis ya pasti akan membuat kalimat dan paragraf ya. Nah, dan semoga dari pemaparan ini membuat Anda menjadi lebih paham dan tidak membuat kalimat dan paragraf yang salah. Oke, pertama kita menulis menggunakan bahasa Indonesia ya, bahasa Indonesia. Bahasa ada banyak sekali dan dalam mata kuliah ini kita menggunakan bahasa Indonesia. Terus kita menggunakan abjad ini ABCD, ini namanya abjad Latin ya, karena abjad banyak sekali dan ini kita menggunakan Latin. Ada abjad Korea, abjad Arab, abjad Jepang, misal abjad Cina, Hanzi misal, dan sebagainya. Kita juga menggunakan abjad untuk nomor itu ini namanya abjad Arab ya ini. Kenapa tidak menggunakan abjad Latin untuk angka? Sebenarnya ada abjad Romawi ya seperti ini, tapi jarang sekali kita gunakan seperti ini, jarang sekali karena kurang efektif ya, panjang sekali. Tuh. Nah, huruf, kita mengenal huruf dulu. Huruf apa? Huruf adalah lambang dari bunyi ya. A, B, C, D, ini huruf, kita huruf Latin E sampai Z menggunakan huruf Latin. Ini namanya huruf ya. Jadi A sendiri, B, ini namanya huruf. Kemudian yang kedua, suku kata. Suku kata adalah satu huruf atau gabungan huruf ya, jadi satu bisa dua, bisa lebih dari dua, dan memiliki satu bunyi ya. Contoh apel, ini ada dua suku kata ya, suku kata A di sini sebagai huruf apa suku kata? Dua-duanya, A sebagai huruf dan A sebagai suku kata ya, karena ini A bisa dibaca satu bunyi A, kemudian ini tiga huruf tetapi satu bunyi pel ya, jadi apel dua suku kata gitu. Kemudian contoh lain, transmigrasi. Nah, ini ada 4 suku kata ya. Ada yang 2 huruf, 3 huruf, ada dan 5 huruf ini. Nah, trans 5 huruf. Jadi suku kata adalah satu huruf atau gabungan huruf yang memiliki satu bunyi. Suku kata. Kemudian kata ya. Kata, kalau kata ya tadi ya, gabungan huruf. Satu huruf mungkin ada ya, nanti saya cari di bahasa Indonesia apakah ada kata yang terdiri dari satu huruf. Mungkin ada misalnya seperti ini, ini O ini kan satu kata. Nah, ini satu kata adalah satu huruf atau lebih dari satu huruf gabungan yang memiliki satu makna ya. Contoh tadi apel, ini berarti kata apel ini memiliki makna kan, artinya buah yang warnanya hijau, merah, kemudian manis dan agak keras, seperti itulah, agak sepet-sepet asam. Oke, ini kemudian mencari, ini juga kata ya, ini kata mencari, gabungan huruf-huruf dan memiliki satu makna, mencari. Cari juga kata ya. Dicari juga kata. Nah, kalau yang ini, cari ini adalah kata dasar. Sedangkan mencari dan dicari ini kata berimbuhan ya. Imbuhannya apa? Adalah ini. Me ditambah cari. Kata dasarnya cari menjadi mencari. Dicari ini berarti ditambah cari, kata dasarnya menjadi dicari. Gitu. Jadi ini kata. Oke. Nah, sekarang kalimat. Kalimat adalah satu kata atau lebih yang memiliki satu ide pokok. Ide pokok itu apa? Ide pokok itu ya tujuan lah, tujuan. Anda mau mengatakan sesuatu
sampai mandek itu namanya kalimat ya, titik. Makanya kalimat itu diakhiri dengan titik atau tanda tanya atau tanda seru. Tuh, jadi kalimat adalah satu kata atau lebih. Kalau di tulisan ciri-cirinya apa? Gampang, itu diakhiri titik, tanda tanya, titik, tanda tanya atau tanda seru. Ini berarti kalimat. Satu kata, iya mungkin satu kata, misal aduh, titik. Ini satu kalimat. Lah, berarti aduh itu kata atau kalimat? Dalam hal ini, aduh kalau belum dititik ini kata, satu kata, tapi diberi titik satu kalimat. Lari, ini juga satu kata, satu kalimat ya, karena diakhiri dengan tanda seru. Jadi kalau udah diakhiri dengan tanda titik, tanda seru, tanda tanya, itu namanya satu kalimat ya, itu ciri-cirinya. Dan dia hanya memiliki satu ide pokok ya, misal aduh ya sudah berarti sakitan, lari berarti meminta lari. Saya pergi ke pasar, titik. Nah ini satu kalimat. Ide pokoknya apa? Ya ingin ngomong bahwa dia pergi ke pasar, bahwa saya pergi ke pasar, seperti itu. Kalau misalnya koma itu belum satu kalimat ya, berarti ini saya pergi ke pasar. Saya pergi ke pasar, ibu pergi ke pantai, titik. Nah ini koma ini berarti bukan satu kalimat ya. Nah ini satu kalimat ini. Saya pergi ke pasar, ibu pergi ke pantai. Nah ini namanya kalimat majemuk ya. Ada anak kalimat dan ada induk kalimat. Tuh. Oke. Jadi satu kalimat itu harus memiliki satu ide pokok ya. Tidak boleh gabungan. Tidak boleh, kalau misalnya mau mengatakan lebih dari satu ide pokok, maka dipisahlah jadi kalimat berbeda. Oke, maka misal ya ide pokoknya itu ingin mengatakan Andi ke pasar, ayah ke kantor, ibu ke pantai, kemudian adik ke sekolah. Misalnya di pokoknya ini ada 4 ya, maka ini jadikan 4 kalimat ya. Andi pergi ke pasar, akan sepeda motor, ayah berangkat ke kantor dengan mobil, sedangkan ibu pergi ke tamasya ke pantai. Sementara itu adik pergi ke sekolah. Nah ini karena ide pokoknya ada 4, maka jadikan 4 kalimat seperti ini. Oke, ini adalah kalimat. Jadi kalau bisa satu kalimat itu satu ide pokok ya, jangan dicampur-campur. Tadi yang Andi pergi ke pasar, sedangkan ayah pergi ke kantor, itu juga boleh. Itu ide pokoknya bahwa menunjukkan ada 2 tujuan yang berbeda dari 2 subjek yaitu. Nah, sekarang kita belajar sedikit tentang subjek, predikat, objek ya. Kalau dalam bahasa Indonesia yang bagus itu SPOK ya, subjek, predikat, objek, keterangan. Ini yang susunan yang bagus. Susunan yang lain sebenarnya bisa-bisa saja, tetapi kurang bagus ya, kurang direkomendasikan. Nah, sekarang kita bahas sini subjeknya yaitu Andi. Ya, Andi. Ini
pergi predikat ya, predikat ke pasar. Ke pasar ini keterangan menggunakan sepeda motor juga keterangan. Nah, ini S E K. Nah, ini tidak ada O-nya, tidak apa-apa, tidak semua kalimat ada O-nya, tetapi ini urutannya kan sudah S P, nggak ada K. Nah, ini oke. Ini adalah yang direkomendasikan yang efektif ya, seperti ini, subjek, predikat, keterangan. Nah, sekarang udah, kita masuk ke paragraf. Oke, tadi ada pertanyaan kalau dibalik bagaimana? Sebenarnya bisa saja dibalik ya, misal seperti ini. Menggunakan sepeda motor, Andi pergi ke pasar. Ini berarti kan K subjek predikat K. Nah, ini menggunakan sepeda motor Andi ke pasar pergi misalnya. Ini juga bisa ya, KSKP, tetapi ini kurang baik ya, kurang efektif. Sebaiknya dihindari dengan kalimat yang susunannya tidak urut SPOK seperti ini. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke paragraf. Nah, paragraf itu apa ciri-cirinya? Paragraf itu ciri-cirinya yaitu di enter ya, alinea baru seperti ini. Atau kadang biasanya itu cirinya lagi dia ada jeda satu seperti ini. Nah, ini paragraf 1, ini paragraf kedua. Atau dia menjorok seperti ini. Seperti ini kan. Oh, ini berarti paragraf 1, ini paragraf 2 seperti ini. Oke. Nah, paragraf yang baik itu tadi lebih dari 2 ya. Jadi minimal 3. Bisa tidak satu paragraf itu satu kalimat? Sebenarnya bisa saja. Bahkan satu paragraf satu kata bisa. Coba Anda buka kalau Anda punya novel atau buka di internet lah ya, cerpen misalnya. Ada seperti ini. Lari seperti tadi ya. Ini satu kalimat ya. Ini apa? Kemudian seperti ini. Lari. Aku kebingungan. Nah, lari ini apa? Coba. Kata, kalimat, atau paragraf? Tiga-tiganya. Lari, ketika lari saja ini namanya kata. Ketika ada tanda serunya, lari tanda seru, ini kalimat. Ketika dia di enter, maka ini lari ini adalah paragraf. Jadi lari ini bisa kata, bisa kalimat, bisa paragraf ya, karena sudah memenuhi ciri-ciri itu. Ini satu kata saja kan lari, itu satu paragraf, jadi bisa sebenarnya. Nah, tetapi dalam karya ilmiah itu tidak lazim ya, jarang ada seperti itu, kurang lazim. Jadi satu paragraf dalam karya ilmiah itu minimal 3 kalimat gitu. Dan 3 kalimat itu harus nyambung ya, memiliki satu ide pokok. Kalau dalam bahasa Indonesia biasanya ide pokoknya itu kalimat pertama atau kalimat terakhir, itu cukup mudah biasanya. Walaupun ada juga yang kadang-kadang di tengah atau ada yang di atas dan di akhir, jarang tetapi itu. Nah, contoh kalimat ini, Andi pergi ke pasar menggunakan motor, ayah berangkat ke kantor menggunakan mobil, sedangkan ibu pergi bertamasya ke pantai, sementara itu adik pergi ke sekolah. Ini belum memiliki ide pokok, masih bingung ini mau ngomong apa sebenarnya. Nah, kita beri ide pokok. Ini kan ada 1, 2, 3, 4 ya, sudah memenuhi syarat paragraf yang baik. Tapi belum ada ide pokoknya ini. Berilah kita ide pokok. Ini 4 kalimat ini apa? Ada hubungannya tidak? Ada. Ini kegiatan dari keluarga. Nah, maka misal saya mau membuat ide pokoknya di kalimat terakhir.
itulah kegiatan keluarga Andi pada Jumat kemarin. Nah, ini adalah kalimat pokoknya ya, yang sedangkan yang 4 ini kalimat bukan pokok atau kalimat pelengkap ya, pelengkap. Kita katakan pelengkap lah. Nah, ini kalimat pokoknya. Nih. Oke, nah, maaf. Nah, ini kalimat pokoknya. Jadi satu paragraf itu harus memiliki satu ide pokok saja ya. Bisa ditaruh di bawah, bisa ditaruh di depan. Taruh di depan bisa tidak? Ya, bisa. Saya coba yang ini. Tapi kan up. Seperti ini. Kegiatan keluarga Andi pada Jumat kemarin berbeda-beda. Andi pergi. Nah, ini juga sama kalimat pokok. Kalimat pokok ini ibaratnya kepala ya. Ini paling penting. Kalau kepala dihilangkan, maka dia buntung, mati. Ya. Kita bingung kan, Andi pergi ke pasar menggunakan sepeda motor. Ayah berangkat itu ngomong apa? Kok ujuk-ujuk ada Andi pergi ke pasar? Itu. Jadi namanya kepala dihilangkan, maka dia buntung, mati. Tetapi kalau badannya yang dihilangkan, ini masih bisa. Jadi misal kalau manusia sih mungkin mati juga ya, tapi ada beberapa hewan itu kalau kepalanya masih ada maka masih bisa hidup. Kegiatan keluarga Andi pada Jumat kemarin berbeda-beda. Oh iya paham. Tetapi nah ini untuk tambahan supaya lebih paham. Andi pergi ke pasar menggunakan sepeda motor. Ayah berangkat ke kantor menggunakan motor. Jadi kalimat-kalimat selanjutnya itu adalah kalimat menjelaskan atau melengkapi kalimat utama. Begitu. Jadi jangan kemudian kalimat berikutnya itu sama kuatnya dengan kalimat utama, tidak boleh. Itu. Kalau memang ada paragraf panjang sekali, kemudian kok ini di sini ada mengatakan ada 2 ide pokok, maka putuslah jadikan 2 paragraf atau 3 paragraf, tergantung ide pokoknya ada berapa. Seperti itu ya. Mungkin seperti itu saja. Semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.